Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini, headline utama kita adalah rahasia keringat, pengatur suhu, efek pedas, hingga sensor emosi. Saya sangat antusias menyambut Anda, para pembelajar yang fokus, untuk menjelajahi materi yang luar biasa ini bareng-bareng. Kita bakal melihat bagaimana cairan tubuh yang sering banget kita anggap sepele dan bikin risih ini sebenarnya adalah salah satu sistem biologis dan sensor paling canggih yang dimiliki manusia. Coba deh inget-inget. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa sepiring makanan pedas dengan sambal ekstra bisa bikin kita mandi peluh? Atau kenapa telapak tangan Anda tiba-tiba basah kuyup pas mau melakukan presentasi penting, padahal saat itu Anda lagi duduk di ruangan ber-AC yang dingin banget? Aneh kan kalau dipikir-pikir? Keringat itu kan seharusnya muncul waktu kita kepanasan atau habis lari maraton. Terus apa hubungannya rasa pedas di lidah atau rasa gugup di pikiran dengan sistem pendingin tubuh kita? Nah, disinilah keajaiban biologi kita dimulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi pendingin alami tubuh. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mengerti kenapa rasa pedas atau stres itu bikin kita berkeringat, kita harus paham dulu cetak biru dari keringat itu sendiri. Tubuh kita ini punya satu area kecil di otak yang namanya hipotalamus. Anda bisa membayangkan hipotalamus ini tuh persis kayak termostat pinter di dalam rumah atau AC Anda. Dia kerja 24 jam non-stop memantau suhu internal kita. Waktu suhu tubuh mulai naik, termostat pinter ini langsung mendeteksi panas dan ngirim sinyal darurat ke sistem saraf simpatik. Sistem ini bekerja persis banget kayak radiator mobil. Air dikirim ke permukaan kulit, dan saat keringat itu menguap, dia membawa pergi panas tubuh kita. Ini absolut krusial buat mencegah mesin tubuh kita mengalami overheating. Tapi, ternyata nggak semua keringat itu sama loh. Tubuh kita itu punya sekitar 3-4 juta kelenjar keringat, dan ini terbagi jadi dua tipe utama. Pertama, kelenjar ekrin. Ini adalah kelenjar pendingin sejati kita yang tersebar di hampir seluruh tubuh, terutama di telapak tangan, kaki, dan dahi. Hasilnya, keringat encer yang 99%-nya air. Kedua, ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar yang satu ini biasanya ngumpet di area yang ada folikel rambutnya, kayak ketiak dan selangkangan. Beda sama ekrin, kelenjar apokrin ini ngeluarin keringat yang lebih kental, mengandung lemak, dan aktif banget pas kita lagi stres. Keringat inilah yang kalau sampai bercampur sama bakteri alami di kulit kita, bakal menghasilkan apa yang kita kenal sebagai, ya, bau badan. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, alarm palsu makanan pedas. Sekarang, coba kita lihat pemicu sehari-hari yang sering banget ngecoin sistem pendingin kita tadi. Buat Anda pecinta sambal, pasti relate banget sama sensasi ini. Cabai itu punya sebuah senyawa kimia bernama capsaicin. Terus, gimana ceritanya capsaicin bisa memicu keringat? Sederhana aja, dia bekerja layaknya alarm kebakaran palsu. Capsaicin ini merangsang reseptor saraf di mulut yang tugas aslinya itu mendeteksi suhu panas yang berbahaya. Jadi waktu Anda makan sambal, otak Anda itu benar-benar tertipu mentah-mentah. Otak mengira tubuh Anda sedang terbakar, secara harfiah. Sebagai respons panik untuk nyelamatin Anda dari api ilusi ini, otak langsung memaksa kelenjar keringat buat nyala semua. Jadi, poin krusialnya adalah keringat itu normal. Tapi, gimana kalau sistemnya ngacau? Kita bahas di bagian ketiga, hiperhidrosis, si keringat berlebih. Ya, apa yang terjadi kalau sistem pendingin ini rusak dan bekerja terlalu keras, bahkan pas nggak ada panas, nggak ada cabai, dan kita lagi nggak stres sama sekali. Kondisi anomali ini kita sebut hiperhidrosis. Dan ini dibagi dua. Yang pertama adalah hiperhidrosis primer. Kondisi yang seringkali diturunkan secara genetik ini, itu tuh bisa diibaratkan kayak keran air bocor yang nggak bisa ditutup padahal wastafelnya udah penuh. Sistem sarafnya terlalu aktif merangsang kelenjar keringat tanpa alasan yang jelas. Keringat berlebih ini biasanya cuma fokus di area tertentu aja, kayak telapak tangan yang basah kuyup terus-terusan, kaki, atau wajah. Dan pastinya, ini sangat mempengaruhi kenyamanan hidup penderitanya sehari-hari. Di sisi lain, kita punya hiperhidrosis sekunder. Beda sama yang primer, kondisi sekunder ini bikin seluruh tubuh kita berkeringat secara berlebihan. Dan anehnya, ini bisa terjadi loh, bahkan pas penderitanya lagi tidur pulas. Kondisi ini sebenarnya bertindak sebagai lampu peringatan dari tubuh, karena biasanya dipicu oleh masalah medis lain yang tersembunyi. Pemicunya bisa macam-macam, mulai dari diabetes, obesitas, gangguan tiroid, masa menopause, sampai efek samping dari obat-obatan tertentu kayak antidepresan. Sekarang kita beralih ke hal yang lebih canggih di bagian keempat. Membaca emosi lewat keringat. Kita udah bahas keringat sebagai pendingin dan alarm medis, kini mari kita masuk ke sisi teknologi tinggi dan psikologisnya. Pernah dengar soal aktivitas elektrodermal atau disingkat EDA? Singkatnya, EDA ini adalah metode untuk mengukur seberapa baik kulit Anda menghantarkan listrik. Kenapa ini penting? Karena setiap kali Anda merasa gugup, stres, atau mikir keras, tubuh Anda itu memproduksi keringat mikroskopis yang nggak kasat mata. Mengukur kelistrikan pada keringat ini tuh di barat punya jendela untuk melihat ke dalam jiwa atau semacam detektor kebohongan emosional.
Ini adalah bukti objektif dari apa yang lagi dirasakan oleh sistem saraf bawah sadar Anda. Nah, apa yang sangat menarik dari gambar ini adalah kita bisa melihat langsung metode pengukuran eksosomatiknya. Lihat gimana dua elektroda dipasang di dua jari yang berbeda. Alat ini ngasih tegangan listrik DC yang sangat-sangat kecil dari satu titik, terus mengukur aliran listriknya di titik yang lain. Karena keringat kita itu mengandung air dan garam, dia otomatis jadi konduktor listrik yang luar biasa hebat. Semakin Anda berkeringat karena bereaksi terhadap suatu emosi, semakin mulus listrik itu mengalir. Nah, lonjakan aliran listrik inilah yang dicatat secara teliti oleh para ilmuwan. Dan disinilah biologi kita menyimpan sebuah keunikan yang mind-blowing. Sistem lawan atau lari di tubuh kita itu kan biasanya pakai adrenalin untuk bikin jantung kita deg-degan. Tapi khusus untuk kelenjar keringat, sistem ini punya pengecualian. Dia pakai neurotransmitter yang namanya asetilkolin. Padahal asetilkolin ini biasanya cuma dipakai waktu tubuh kita lagi mode rileks atau istirahat dan cerna. Pengecualian biologis yang unik ini bikin kelenjar keringat kita jadi super-duper sensitif terhadap stres psikologis ringan, beban pikiran pas lagi ngerjain soal matematika susah, atau bahkan gugahan emosi sekecil apapun. Dan hal ini dengan sangat brilian diilustrasikan lewat data mentah di grafik ini. Kalau kita perhatikan pemecahannya, ada garis merah yang bergerak lambat dan naik turun secara bertahap, itu namanya tonic baseline yang nunjukin tingkat stres atau ketegangan umum Anda. Terus, lihat lonjakan tajam warna kuning yang tiba-tiba melesat ke atas itu? Itu adalah respons fasik. Lonjakan kuning yang cepat ini merepresentasikan reaksi seketika dari tubuh Anda terhadap kejadian spesifik. Misalnya, pas Anda kaget, ngelihat gambar yang bikin emosional, atau pas harus ngambil keputusan penting dalam hitungan detik. Yang bikin merinding, informasi fisiologis ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas atau di lab. Di dunia nyata, pengaplikasiannya luas banget. Dulu, ini dipakai buat tes poligraf atau alat deteksi kebohongan. Walau sekarang kita tahu itu sebenarnya lebih ngukur tingkat stres ketimbang kebohongan ya. Di zaman sekarang, sensor EDA ini udah dimasukin ke dalam smartphone Anda. Digunakan buat melacak seberapa keras otak Anda bekerja, memantau kesehatan mental jangka panjang, dan bahkan dipakai sama perusahaan marketing untuk ngukur secara objektif seberapa tertarik si emosi konsumen pas ngeliat iklan produk baru mereka. Gila kan? Jadi, hal yang sering kita keluhkan sebagai gangguan lengket dan bikin bau badan ini ternyata adalah sebuah biosensor super canggih dan sangat jujur yang secara diam-diam nyaran keadaan mental dan emosional kita ke dunia luar. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan menarik. Saat Anda duduk menyimak penjelasan ini, kira-kira apa sih yang sedang coba dikatakan oleh keringat di tubuh Anda tentang diri Anda saat ini? Teruslah bertanya, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran terfokus kita berikutnya.